Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan di malam ini kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah SWT untuk sama-sama belajar. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan malam ini, insya Allah kita akan masuk pada bahasan yang baru, bahasannya dari kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang punya keunggulan. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan masuk pada bahasan ta'amulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'al mutakhasimain. Kaifa kana yaqdi bainahum. Nah, ini yang akan kita coba kaji bersama pada kesempatan di malam ini. Kita bisa lihat di sini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan orang-orang yang berselisih dan orang-orang yang berkonflik. Diawali dengan pengantar terlebih dahulu bahwa sudah menjadi sunatullah yang Allah tetapkan dalam kehidupan, bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada satu masyarakat pun, meskipun masyarakatnya ini orang-orang soleh, meskipun mereka sangat bersemangat, berambisi dengan kebaikan. Artinya dengan sekian banyak kebaikan yang mereka miliki, tetap potensi untuk berselisih, berbeda, itu menjadi sebuah keniscayaan. Ikhtilaf. Ikhtilaf atau berselisih, berbeda pandangan, berbeda pendapat, ini merupakan sebuah keniscayaan. Artinya, ini menjadi bagian dari dinamika kehidupan. Sehingga tidak mungkin kita dapatkan masyarakat yang tidak ada perselisihannya sama sekali. Tidak mungkin kita dapatkan masyarakat yang tidak pernah berkonflik sama sekali. Nah, yang membedakan nanti konflik itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang motifnya karena ambisi duniawi, atau ada yang karena ambisi mengejar dunia, atau kepentingan-kepentingan pribadi, dan tentu tidak lepas dari bisikan dan godaan setan. Yang itu semua akhirnya mengantarkan pada permusuhan, mengantarkan pada perselisihan. Nah, maka ketika masyarakat Muslim juga masyarakat yang bisa mengalami kondisi seperti itu, maka kita bisa mendapati dan kita bisa belajar bagaimana, karena mereka ini adalah manusia yang bisa berbeda pendapat, berbeda pandangan. Manusia yang bisa terjadi konflik. Maka kita belajar dari
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau menyelesaikan konflik antar dua pihak yang berselisih atau lebih. Kemudian mengembalikannya kepada kebenaran dan menyerahkan kebenaran hak itu kepada pemiliknya. Menyerahkan artinya mengembalikan kebenaran itu kepada yang berhak. Beliau melakukan islah, mendamaikan, kemudian beliau juga mengingatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau juga mengingatkan mereka agar jangan sampai ada seorang pun di antara mereka mengambil hak orang lain, hak saudaranya, atau berlarut-larut dalam kebatilan, dan mengajarkan kepada mereka agar jangan sampai melupakan kelebihan yang satu atas yang lain, kelebihan yang ada pada sebagian mereka. Karena bisa jadi karena kebencian akhirnya melupakan kebaikan, melupakan kelebihan. Sekaligus juga Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat, juga kepada kita, agar jangan sampai tradisi jahiliyah dihidupkan kembali. Ya, asobiyah jahiliyah yang sangat tercela, jangan sampai itu dibiarkan kembali. Akhirnya masyarakat dibentuk dalam kebiasaan seperti itu. Nah, kemudian ini diingatkan agar yang terjadi adalah proses bagaimana masyarakat Muslim ditumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baiknya, akhlak-akhlak baiknya. Nah, dan Syekh Muhammad Shalih Munajjid di sini memberikan pengantar bahwa cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan persoalan antara dua pihak yang berselisih adalah cara penyelesaian yang bijak, adil, menyelesaikan beragam perselisihan yang ada dan memutuskan perselisihan yang ada. Dan itu kita bisa lihat dari beberapa peristiwa, beberapa kejadian yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beberapa contoh kasus atau kejadian yang ada ini kemudian diringkas atau dibuat dalam beberapa sub bahasa. Dan ini yang kemudian ditonjolkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam bukunya Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang pertama berupaya untuk melakukan perdamaian antara dua pihak yang berselisih. Antara dua pihak yang berselisih. Dan itu meskipun dengan risiko akhirnya itu harus diambil dari pihak lain yang memang tidak berhak. Dan kalau kemudian ada yang kemudian harus mengorbankan haknya,
Inilah bagian dari cara menyelesaikan. Dan Nabi SAW menyampaikan bahwa itu adalah termasuk perbuatan ma'ruf. Termasuk perbuatan kebajikan. Termasuk fi'lul ma'ruf. Artinya memotivasi orang untuk mau melakukan hal tersebut. Nah, tetapi kalau seandainya tidak bisa dilakukan sulh, wa idza lam yajri sulh bainal mutakhasimain, kalau tidak didapatkan ada sulh, tidak bisa didapatkan upaya untuk mendamaikan kedua pihak, maka hakama bainahum bihukmi syar'i, maka beliau memutuskan di antara mereka dengan hukum syariat. Artinya tidak segera langsung berpindah ke hukum ketika masih bisa diselesaikan dengan mengingatkan mereka, yang kalau kita kenal sekarang ini kadang kita menamakannya ya ditempuh dengan jalan damai, tidak ditempuh dengan jalur hukum. Nah, ini adalah bagian dari interaksi Nabi SAW dengan orang-orang yang berselisih. Kemudian, bentuk interaksi yang lain adalah wa kana yukhawwifuhum minal halifi billahi kadziba. Nabi SAW menakut-nakuti mereka agar jangan sampai ada yang bersumpah dengan nama Allah SWT dengan mengatakan wallahi, billahi, tallahi, demi Allah, tapi itu dilakukan dengan kadzib, dusta. Diingatkan, karena bisa jadi pada saat berselisih, kemudian ada yang menempuh jalan dengan bersumpah, padahal sumpahnya palsu. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada mereka bahwa beliau pun manusia biasa yang ketika menghukumi, meskipun beliau seorang rasul, tapi seperti umumnya manusia, menetapkan hukum di tengah-tengah mereka, bainahum, itu bihasabil zahir. Berdasarkan apa yang zahir, apa yang nampak. Berdasarkan apa yang nampak. Artinya sesuai dengan yang zahir. Ini yang dipilih, atau ini yang ditempuh ketika kita melihat secara zahirnya gimana. Dan nah ini khusus bahasan ini karena ini termasuk salah satu kaidah penting. Kita dapati hadis dari Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau mendengar pertengkaran di pintu rumahnya. Kemudian Nabi SAW keluar menemui mereka, kemudian beliau bersabda, innama ana basyar. Ini yang tadi kenapa saya sampaikan bahwa beliau juga manusia biasa. Dia menyatakan innama ana basyar, sesungguhnya saya ini manusia. Artinya manusia biasa sama seperti kalian. Wa innahu ya'tinil khasmu, dan sesungguhnya bisa jadi ada yang berselisih, bertengkar, atau yang berkonflik datang menemui saya, fala'alla ba'dukum ayyakuna ablagha min ba'din. Bisa jadi sebagian kalian lebih ablagh, itu dijelaskan di sini, kasih keterangan di catatan kaki nomor 3, afsahu bi bayani hujjati. Bahwa yang satu lebih fasih, lebih terampil, dan lebih baik dalam menjelaskan ketimbang yang lain. Fa ahsabu annahu shadiqun. Lalu saya mengira bahwa yang bersangkutan ini yang benar. Karena penjelasannya lebih terang, lebih jelas. Fa'aqtilahu bidzalik.
kemudian saya memutuskan untuk orang tersebut. Faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin, siapa yang saya tetapkan baginya dengan hak muslim, fa innama hiya qit'atum minan nar falyakhudha aw liyatrukha. Maka kalau dia mengambil, dan saya waktu itu memutuskan, kata Nabi SAW, saya memutuskan itu, tapi ternyata itu mengambil haknya seorang muslim. Maka kalau ada orang melakukan seperti itu karena keterampilan bersilat lidahnya, keterampilan berbicaranya, maka itu adalah bagian dari neraka. Maka silahkan dia mengambilnya atau meninggalkannya. Silahkan dia mengambilnya atau meninggalkannya. Artinya, tentu maksudnya bukan boleh dua-duanya. Tapi maksudnya adalah kalau dia mengambil, dia tahu risiko bahwa itu ada ancaman yang menanti, yaitu nar. Qit'atun minan nar. Bagian dari neraka. Maka Nabi SAW dengan kemampuan yang beliau miliki tetap memutuskan berdasarkan yang zahir, yang nampak. Berdasarkan yang zahir dan yang nampak. Nah, tapi kemudian, nah ini poin berikutnya, wa anna hukmahu bil-zahiri la yahillu lil mubtili akhdha haqqi ghairihi. Bahwa Nabi SAW ketika memutuskan berdasarkan yang zahir tadi, itu bukan berarti bahwa orang yang melakukan kebatilan boleh mengambil hak orang lain. Bukan itu. Bukan berarti bahwa orang boleh boleh mengambil hak orang lain. Hanya tidak berarti dipahami dari hadis tadi berarti boleh silakan ngambil atau silakan tinggalkan. Bukan itu. Tapi maksudnya jelas itu. Karena kalau diambil itu adalah qit'atun minan nar. Itu bagian dari neraka. Nah, dalam hadis yang lain dengan redaksi yang tadi isinya hampir sama, di bagian akhirnya disebutkan fala ya'khudh minhu syai'a. Jangan sekali-kali mengambil bagian tersebut. Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Itu artinya saya memutuskan, saya memutuskan, dan itu adalah bagian dari neraka. Ini yang terkait dengan ketika ada yang berselisih, kemudian Nabi SAW memutuskan dengan zahir. Lalu interaksi Nabi SAW dengan orang yang berkonflik, poin berikutnya adalah wa kana la yahkumu 'alal mudda'a 'alaihi illa bi'tirafihi au biwujudil bayyinah. Nah, ini kalau memutuskan kepada orang yang dituduh, maka itu hanya bisa ditetapkan dengan pengakuannya atau adanya bukti. Kalau yang bersangkutan mengakui, berarti bisa diputuskan. Atau adanya bukti. Bukti yang mengarah kepada hal tersebut. Maka, kalau tidak ada dua-duanya, berarti tidak bisa memutuskan. Nah, kemudian, interaksi Nabi SAW yang lain adalah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam wa kana yaruddu ayya hukmin yukhalifu syar'allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menolak hukum apapun yang bertentangan dengan syariat Allah. Hukum apapun yang bertentangan dengan syariat Allah SWT. Beliau menolak. Karena
Jelas kalau sudah menetapkan sesuatu hanya dibenarkan berdasarkan tuntunan syariat. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhadzirul mutakhasimaini minat tamadi fil batil. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan dua pihak yang berselisih dari berlarut-larut dalam kebatilan. Ya, berlarut-larut dalam kebatilan, artinya berada dalam kebatilan dan diteruskan. Beliau mengingatkan pada pihak yang berselisih. Nah, itu bentuk interaksinya. Tapi kita lihat juga bentuk interaksi yang lain adalah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga kadang-kadang mengeluarkan atau memberikan sesuatu dari yang beliau miliki supaya bisa menyelesaikan konflik ini. Supaya bisa menjadi islah antara dua pihak. Wa kana yahtamilu, beliau yang akhirnya dengan risiko harus menanggung beban. Wa yu'ti min indihi, dan beliau memberi dari kantongnya sendiri, dari milik beliau sendiri, liyusliha bainal mutakhasimain, untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih. Wa yaqta'un niza'a wal khusumata, dan untuk memutus pertengkaran atau perselisihan. Jadi artinya ketika penyelesaian masalah itu harus mengorbankan bukan cuma waktu, pikiran, tenaga, tapi sampai beliau mengeluarkan apa yang beliau miliki, beliau lakukan untuk melakukan islah ini. Sehingga kadang-kadang terpaksa harus bukan coba tadi berkorban dengan haknya, tapi juga sampai hartanya. Supaya apa? Supaya selesai perselisihan yang ada. Nah, kemudian dengan perselisihan yang ada itu, beliau juga tetap berusaha untuk menghibur semua pihak yang berselisih. Wa ma'a qada'ihi sallallahu alaihi wasallam, dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil haq, dengan hak dan kebenaran, bainal khusumi, antara pihak-pihak yang berselisih, fa inna dzalika la yamna'uhu min tatyibi khawatiril jami'. Maka hal tersebut tidak menghalangi dari berusaha untuk menghibur perasaan semua pihak. Karena kadang-kadang ketika berkonflik atau berselisih, bukan cuma persoalan harta yang sudah diselesaikan, tapi juga adanya rasa berat yang juga harus diupayakan untuk diselesaikan. Dan itulah yang disebutkan oleh para ulama kelebihan keputusan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang sampai sekarang ini menjadi salah satu bahasan yang diakui oleh banyak kalangan sulit untuk diwujudkan. Karena kemampuan ini berada pada level yang sangat tinggi. Bahasa kita
pada puncak ya, kemampuan yang luar biasa. Kemampuan menyelesaikan persoalan, tapi juga bisa menyenangkan semua pihak. Nah, kemudian bentuk interaksi Nabi SAW yang lain adalah wa kana yabtasimu idza sami'a min ahadil khosmaini mayuta'ajjabu minhu. Nabi SAW senyum ketika mendengar salah satu dari kedua belah pihak, ketika mendengar dari salah satu dari kedua belah pihak sesuatu yang bisa jadi mengherankan atau menakjubkan, sehingga itu menunjukkan adanya respon. Adanya respon yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan bahasa tubuhnya. Jadi kadang-kadang kan kalau kita mendapati ada dua belah pihak berselisih atau konflik. Kemudian yang satu sedang menyampaikan, atau pihak lain menceritakan. Nah, kan pada saat menyampaikan itu bisa saja ada hal-hal yang terdengar lucu, mengagetkan, atau membuat sedih. Maka respon itu muncul sesuai dengan apa yang disampaikan. Ketika ada sesuatu yang layak untuk pada majelis tersebut direspon dengan sikap misalnya merasa aneh atau semacamnya, maka boleh merasa heran dengan hal tersebut. Nah, kemudian bentuk interaksi yang lain adalah bahwa wa kana sallallahu alaihi wasallam yastami'u ilal khosmaini wa in kana ahaduhuma ghairu muslimin. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mau menyimak, bukan cuma mendengar, menyimak kedua belah pihak yang berselisih, meskipun salah satu dari kedua pihak tersebut adalah orang yang tidak beragama Islam. Ya. Orang yang tidak beragama Islam. Artinya, ini menunjukkan sikap adil, sikap bijaknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semua diberikan haknya. Yang di sini bicara, setelah selesai yang sana bicara, kemudian selesai. Padahal yang satu bukan Muslim. Yang satu non-Muslim. Tapi dalam konflik, ketika konfliknya memang terjadi antara Muslim dengan non-Muslim, maka diselesaikan. Dan diberikan hak masing-masing untuk merespon. Ya, diberikan hak untuk berbicara. Dan kalau kita mencermati, banyak sekali kita ketemukan contoh-contoh kasus yang diputuskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa kana lin Nabi Shallallahu alaihi wasallam aqdiyatun katsiratun hakama fiha bainal khusumi wal mutanasi'ain. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memutuskan banyak persoalan, banyak perkara antara pihak-pihak yang berselisih, antara pihak-pihak yang berkonflik. Dan tentu contoh kalau mau disebutkan akan sangat banyak. Nah, di sini sebutkan contoh-contoh yang masalah-masalah yang diselesaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ulasan untuk bab kita ini yang berkaitan dengan bagaimana interaksi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan pihak-pihak yang berselisih. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam
Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.